welcome back to my channel bersama saya Mama Via. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri bayi cerdas. Nah, jadi ini perlu moms ketahui ya, bahwa ciri-cirinya bayi cerdas itu ternyata bisa dilihat sejak dini, alias sejak dari dia baru lahir atau awal-awalnya ya. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena ini tuh merupakan hal yang penting ya buat para moms. Why? Karena orang tua mana sih yang gak suka lihat anaknya cerdas, dan anak cerdas adalah impian semua orang tua, right? Oke, sebelum saya bahas tentang ini semua, maka jangan lupa like, subscribe, and comment. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa subscribe dan ikutin terus channel-channel saya selanjutnya. Tapi jika kalian merasa kurang suka, it's okay, kalian juga masih bisa komentar kok. Bad or good, insyaallah aku bisa nerima. Oke? Kalau gitu nggak lama-lama lagi saya akan ngebahas tentang bayi cerdas. Nah, apa saja sih ciri-ciri bayi cerdas yang mesti moms ketahui sejak awal? Karena dengan moms mengetahui bayi moms itu lebih cerdas di antara bayi-bayi yang lain, maka moms akan bisa memberikan stimulasi yang lebih dibandingkan dengan yang biasa. Jadi ada stimulasi-stimulasi tersendiri ya untuk membuat kecerdasan anak itu lebih bertambah dan juga membuat anak itu semakin ke arah yang jenius. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Yuk kita lihat dulu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke moms, untuk ciri-ciri bayi cerdas Anda yang pertama adalah keterampilan komunikasi dan juga bahasa yang luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi dan bahasa yang luar biasa? Yaitu seperti contohnya ketika anak normalnya adalah usia 4 bulan hingga 4 bulan lebih atau bahkan 6 bulan baru bisa mengatakan kata-kata atau dikatakan berceloteh, walaupun itu ba, bi, bu, atau hanya satu atau dua huruf saja, a atau b. Nah, itu dia akan lebih cepat perkembangannya. Jadi ketika dia sudah mulai mengatakan A atau B atau apapun itu yang terlontar dari mulutnya, ketika dia usia 2 bulan atau 3 bulan, jadi sebelum 4 bulan, itu adalah merupakan salah satu ciri bayi cerdas. Dan komunikasi, yaitu keterampilan komunikasi seperti ketika moms memperkenalkan buku atau membawa buku atau melihatkan sesuatu benda kepada dia akan berkata A atau B atau C atau apapun itu, maka bayi Anda termasuk bayi yang luar biasa. Karena pada umumnya ketika bayi mulai mengenal benda dan mengatakan sesuatu ketika melihat benda itu di usia 14 bulan. But sebelum usia 14 bulan bayi Anda sudah mulai bisa melontarkan kata-kata ketika melihat suatu benda, maka bayi itu termasuk bayi yang cerdas. Jadi moms harus lihat gerak-geriknya. Kalau dia seperti itu sudah tanda pertama bahwa bayi moms adalah bayi yang cerdas. Oke, ciri yang kedua yaitu kepribadian yang emosional. Jadi ketika bayi Anda adalah merupakan salah satu bayi yang cerdas, maka ciri-cirinya adalah emosional. Kenapa? Artinya kepribadian yang emosional adalah kepribadian yang mendorong si bayi itu untuk merasa lebih berpikir lebih kompleks dan lebih matang. Jadi ketika bayi Anda mulai emosional atau berpikir lebih kompleks dan lebih matang, itu akan membuat dia menjadi cenderung lebih emosional. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ketika kalian melarang anak Anda di usia dini, jadi ketika bayi sudah mulai merangkak atau apapun itu, atau bahkan sebelum merangkak pun, ketika Anda menyarankan bayi untuk no, don't do that, jangan. Atau ketika Anda marah kepada bayi Anda, tapi bukan berarti memukul ya, marah dengan kata marah yang wajar ya, seperti misalnya melarang sesuatu atau jangan ke situ. Nah, ketika bayi Anda menentang kalian berbicara seperti itu, atau menentang kalian marah, atau menjawab perkataan kalian dengan celotehannya, maka itu menandakan bahwa emosi dari bayi Anda itu adalah emosional atau pemarah atau mudah marah. Karena ketika dia merasa aku nggak peduli selagi aku bisa, dan menurut aku harus tahu itu, karena rasa keingintahuannya dan rasa penasarannya yang melebihi, sehingga itu membuat dia menjadi lebih emosional. Nah,
Itu adalah ciri yang kedua. Jadi jika bunda atau moms merasa baby kalian memiliki emosional yang tinggi di usia yang dini, maka itu adalah salah satu ciri bayi Anda adalah bayi yang cerdas. Oke, ciri yang ketiga yaitu mencapai tonggak perkembangan yang lebih cepat dibandingkan bayi yang lain. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bayi Anda memiliki perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan bayi pada normalnya. Contohnya nih, misalnya bayi Anda sudah mulai duduk sebelum usia 4 bulan, atau mungkin 4 bulan bayi Anda sudah bisa duduk dengan lebih cepat. Jadi untuk anak bisa duduk itu tahapannya kan kalau normalnya sekitar usia 5-6, ya kan, 5-6 itu dia mulai duduk. Itu pun masih terkadang duduknya beliut-beliut ya, nggak terlalu tegak gitu duduknya. Nah, tapi bayi Anda akan duduk dengan tegak di usia ketika anak mulai belajar duduk, tapi bayi Anda sudah mulai duduk. Nah, seperti itu. Jadi, ketika usia 5 bulan atau 4 bulan bayi Anda sudah bisa duduk dengan tegak, dan ketika sebelum usia 4 bulan atau mungkin usia 3 bulan bayi Anda sudah mulai bisa duduk atau ingin belajar duduk, itu menandakan bahwa bayi Anda salah satu bayi yang memiliki perkembangan lebih cepat. Dan contoh yang lainnya lagi adalah ketika bayi Anda mulai belajar berdiri sebelum waktu berdiri. Jadi normalnya anak bayi biasanya usia 7-8 bulan dia akan mencoba untuk belajar berdiri. Dan ketika usia 12 bulan dia baru bisa berdiri sambil sedikit berjalan. Nah, untuk normalnya seperti itu. Tapi jika bayi Anda mulai belajar berdiri di usianya sebelum dari 6 bulan atau mungkin pas 6 bulan bayi Anda sudah bisa belajar berdiri minta berdiri. Nah, tapi belum bisa berdiri nih, cuman belajar aja. Nah, itu salah satu ciri bahwa bayi Anda memiliki perkembangan yang lebih cepat. Jadi normalnya anak yang masih belajar berdiri, tapi bayi Anda sudah bisa berdiri dengan kencang walaupun tidak bisa berdiri sendiri, karena memang usia bayi bisa berdiri itu masih sekitar 12 bulan baru dia mulai bisa berdiri sendiri. Nah, itu merupakan salah satu ciri bayi Anda lebih daripada bayi yang lain. Jadi perkembangannya lebih cepat, seperti itu. Oke, untuk ciri yang keempat yaitu sedikit introvert. Jadi bayi yang pintar biasanya cenderung lebih sedikit introvert. Nah, what is introvert? Apa itu introvert? Introvert adalah mandiri. Jadi mandiri, menyendiri. Jadi bayi yang pintar biasanya lebih suka memiliki kelompok-kelompok yang kecil atau hanya berinteraksi dengan beberapa orang. Jadi tidak semua orang dia mau berinteraksi seperti itu. Selain itu, ciri-cirinya adalah bayi yang mandiri. Jadi bayi mandiri itu adalah merupakan salah satu bayi yang sedikit introvert. Why? Karena ketika dia melakukan sesuatu dengan sendiri, dia bisa bermain lebih aman sendiri, atau mungkin dia hanya mau bermain dengan mama atau dengan papanya saja. Dan ketika orang datang bertamu melihatnya atau mungkin dibawalah ke kerumunan banyak orang, dia merasa kurang senang. Nah, itulah ciri-cirinya bayi introvert. Jadi bayi introvert adalah bayi yang kurang memiliki atau kurang senang dengan banyak kelompok. Jadi dia lebih senang dan lebih cenderung untuk memiliki sedikit kelompok atau bermain asik sendiri. Jadi bayi yang introvert itu adalah bayi yang mandiri ya, sama halnya seperti itu. Jadi lebih cenderung dia untuk mandiri seperti itu. Dan jika bayi Anda merupakan bayi yang introvert atau dia suka bermain, lebih asyik bermain sendiri, atau dia kurang suka berada di tengah-tengah keramaian, nah kalian nggak perlu khawatir, karena sosial yang kurang mungkin kan dalam pikiran kalian. Itu tandanya bayi Anda adalah bayi yang cerdas, karena dia tidak begitu menyukai dengan kerumunan atau gerombolan orang. Jadi dia lebih cenderung memiliki kelompok yang kecil atau beberapa orang saja, seperti itu. Untuk ciri yang kelima yaitu
memiliki fokus yang tinggi atau memiliki daya fokus yang baik. Jadi ketika bayi Anda memiliki daya fokus yang baik di usia sebelum 6 bulan, misalnya kalian ajak bermain permainan kreatif seperti yang saya ajarkan di cara membuat bayi cerdas. Nah, seperti itu ketika anak masih belum usia 6 bulan, dia sudah mulai bisa fokus seperti menonton TV atau bermain yang kreatif, fokus pada satu tujuan, satu mainan, satu barang, atau mungkin ketika kalian ngomong dia bisa fokus. Nah, itu tandanya bayi Anda memiliki ciri-ciri bayi yang cerdas karena dia memiliki daya fokus yang tinggi sebelum usia 6 bulan. Kenapa seperti itu? Karena bayi yang rata-rata bayi normalnya, bayi itu mudah bosan ya, dan dia tidak bisa fokus dalam satu hal lebih dari 5 menit. Nah, biasanya sebelum 5 menit atau 10 menit dia akan berpindah ke permainan yang lain, atau mungkin ketika dia mendengarkan kita berbicara atau mungkin kita tujukan untuk melihat kita, maka dia tidak akan melihat dengan waktu yang cukup lama. Jadi dia bakalan setelah melihat dia bakalan kemana-kemana, atau mungkin melihatnya ke arah mana-mana, atau mungkin menonton TV lebih dari 5 menit. Nah, itu gak akan pernah bisa fokus ketika anak berusia 6 bulan ke bawah alias kurang dari 6 bulan. Tapi jika anak kalian sudah mulai bisa fokus sebelum 6 bulan atau tepat usia 6 bulan, maka bisa dikatakan mungkin anak Anda adalah salah satu ciri-ciri anak yang cerdas. Untuk ciri yang keenam yaitu dia menyukai tantangan. Jadi ketika kalian bisa melihat bayi kalian atau balita kalian menyukai tantangan, bisa jadi itu adalah ciri-ciri salah satu dari bayi yang cerdas. Nah, why? Karena bayi yang cerdas biasanya memiliki usaha yang cukup kuat. Jadi ketika dia semakin dilarang, dia akan semakin berusaha, atau mungkin ketika dia menginginkan sesuatu hal, maka dia akan memiliki usaha yang sangat kuat. Jadi dia akan menyelesaikan tantangannya. Seperti contohnya ketika mainannya kita taruh di mana dia ingin mainan itu, maka dengan cara-cara unik, kreatif, atau mungkin dengan cara apapun dia akan mengambil mainan itu untuk mendapatkan mainannya tersebut. Yang kedua, seperti contohnya bayi Anda ingin sekali belajar, mungkin entah itu berdiri atau entah itu duduk. Sebelum waktunya dia belajar duduk, tapi dia sudah mulai berusaha ingin sekali duduk. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari bayi yang memiliki nyali ya istilahnya, memiliki keinginan yang tinggi. Jadi keinginan yang tinggi yang membuat dia merasa tertantang, sehingga dia mencintai tantangan-tantangan itu tersendiri. Jadi dia akan melakukan hal-hal semacam itu ketika dia menginginkan sesuatu. Jadi dia akan mencari akal dan memiliki banyak akal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti itu. Ciri yang ketujuh dari bayi pintar yaitu susah tidur atau sedikit jam tidur. Nah, kenapa? Karena bayi yang pintar biasanya memiliki ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang full di otaknya gitu ya, full di kepalanya. Jadi ketika dia tidur, dia merasa tidak tenang. Jadi bayi itu selalu beraktivitas tanpa batas, alias aktif sekali ya, tanpa pasif. Jadi ketika bayi Anda itu susah sekali untuk tidur, nah itu salah satu ciri dan ciri utama dari bayi yang cerdas. Kenapa? Karena ketika bayi itu tidur, maka dia akan menenangkan otak kan. Dia akan menenangkan otak sehingga saraf-saraf pada otak itu bisa tenang. Sedangkan bayi yang cerdas dia memiliki ide-ide dan pemikiran-pemikiran harus apa. Misalnya orang dewasa nih ya, itu harus apa, aku besok harus ngapain, apa yang harus aku kerjakan, seperti itu. Sehingga dia merasa susah tidur. Seperti itu. Jadi bayi yang tidurnya amat sangat sedikit itu, atau mungkin dikatakan tidur yang sedikit waktu atau press waktu, dalam arti harusnya bayi 12 jam tidur tapi bayi ini sangatlah ngepres 8 jam tidur, atau terkadang tidurnya cuma sebentar. Nah, itu bisa jadi bayi Anda merupakan salah satu bayi yang cerdas.
Oke, ciri yang kedelapan yaitu berat badan lahir yang tinggi. Jadi untuk para peneliti telah mengatakan bahwa berat badan itu adalah salah satu pengaruh dari kecerdasan anak. Why? Karena berat badan yang tinggi ketika lahir itu bisa jadi dia memiliki EQ yang lebih tinggi pula. Jadi ketika bayi Anda lahir besar nih misalnya, jadi lahir besar dengan berat badan yang cukup lumayan, maka kalian jangan merasa sedih, kok anak gue gede banget gitu kan ya. Kalian harus bersyukur karena itu bisa jadi merupakan salah satu ciri bayi yang cerdas. Ciri selanjutnya adalah yang ke-9, kewaspadaan. Jadi ketika bayi Anda merupakan salah satu bayi yang cerdas adalah memiliki kewaspadaan yang tinggi. Jadi ini adalah kunci utama bayi cerdas. Kenapa? Karena bayi yang cerdas akan memiliki daya pikir sebelum bertindak ya. Jadi sebelum bertindak dia akan berpikir dan selalu waspada di sekitar lingkungannya. Jadi misalnya contohnya bayi akan lebih mengenal orang-orang terdekatnya dan akan merespon ketika dia mengenal orang itu. Tapi dia akan susah tersenyum atau bahkan susah diajak bicara ketika dia tidak akan mengenal atau merasa dekat dengan orang itu. Jadi dia akan memiliki suatu ikatan ya terhadap orang-orang sekitarnya yang biasanya dekat dengan dia, terutama keluarganya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah memiliki kewaspadaan dalam setiap bertindak. Jadi bila bayi pada dasarnya belajar berjalan, ini contohnya saja ya. Bila pada dasarnya bayi belajar berjalan, maka bayi akan menumbuhkan satu tumpuannya kemanapun itu dia akan mencoba untuk berjalan. Jadi misalnya dia di pagar mainan, nah itu kan aman ya, itu dia berjalan. Atau mungkin dia berjalan dengan tumpuan memegang dinding atau kursi atau apapun yang ada di sekitarnya, dia coba untuk menjadikan tumpuan ketika dia belajar berdiri. Nah, untuk bayi yang cerdas biasanya tidak seperti itu. Jadi itu adalah bayi normal pada umumnya. Kalau bayi yang cerdas biasanya dia akan menumpukan kepada orang sekitarnya. Jadi misalnya ada mamanya, ada neneknya, ada kakaknya, atau ada siapapun itu, dia tidak akan berjalan dengan merayap ya, atau terantanan kalau bahasa Jawanya. Melainkan dia akan datang kepada kakaknya atau ibunya atau mungkin neneknya, kemudian dia akan berpegangan kepada orang itu, kepada satu orang. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu yang ke-10, memori yang kuat. Jadi ketika bayi Anda memiliki memori yang tajam atau daya ingat yang kuat, nah daya ingat yang sangat tajam itu adalah salah satu ciri dari bayi Anda adalah bayi yang cerdas. Nah, seperti apa sih daya ingat yang tajam atau ingatan yang kuat itu? Nah, memori yang baik. Nah, biasanya kalau bayi masih bayi nih ya, belum balita, masih bayi, dia nggak akan ingat di mana tempat dia tidur, atau mungkin dia akan mengabaikan ingatan-ingatan yang seperti itu dari hal-hal yang kecil. Tapi ketika bayi Anda ingat di mana dia harus tidur dan di mana dia pergi ke tempat-tempat yang biasanya dia kunjungi, terus mengingat akan di mana dia taruh mainannya dan di mana tempat ruang bermainannya, atau mungkin di mana biasanya dia taruh botol seperti itu, atau dan lain-lain, masih banyak lagi, itu menandakan bahwa bayi Anda adalah bayi yang cerdas. Karena tidak semua bayi memiliki ingatan yang baik, karena kebanyakan bayi pada umumnya atau normalnya dia hanya memiliki ingatan beberapa saja. Untuk ingatan-ingatan yang kecil dia tidak akan ingat. Karena tahap yang terakhir yaitu bayi yang aktif dan tidak sabaran. Jadi ketika bayi Anda merupakan salah satu bayi yang aktif dan tidak sabaran, maka itu adalah salah satu ciri bayi yang cerdas. Why? Karena bayi yang cerdas tidak akan suka diam dan membuang waktu. Nah, oleh karena itu bayi yang selalu tidak sabar dan
selalu aktif tanpa ada diam sedetik pun, atau bisa dikatakan hiperaktif ya, itu merupakan salah satu bayi yang cerdas. But tidak semua hiperaktif itu bayinya cerdas ya moms, karena ada ciri-ciri tertentu untuk hiperaktif juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, apa aja sih cirinya bayi hiperaktif yang cerdas dan bayi hiperaktif yang normal, atau mungkin bayi hiperaktif yang lainnya? Nah, itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, seperti apa ciri-ciri bayi yang hiperaktif atau hiperaktif semacam apa, nanti bakalan aku review di video yang selanjutnya. Oke, untuk kali ini itu aja ciri-ciri bayi yang cerdas. Nah, gimana moms? Untuk moms, apa ada salah satu ciri-ciri yang aku sebutin tadi pada diri baby moms? Kalau ada, aku ucapin congratulations, karena baby moms adalah salah satu bayi yang cerdas. Tapi jika hanya ada satu atau dua di bagian itu tandanya bayi moms normal-normal aja ya. Cuman moms harus memberikan stimulasi yang lebih, karena dari normal tadi dia bisa menjadi bayi yang cerdas. Kenapa? Karena dia sudah memiliki beberapa ciri yang udah aku sebutin tadi. Nah, untuk mendukung stimulasinya agar dia menjadi bayi jenius, maka jangan lupa untuk memberikan nutrisi yang baik, juga cara-cara bimbingan yang baik. Dan untuk moms yang ngerasa, nah aku agak nggak ada ya ciri-cirinya seperti yang disebutin, atau belum ada ciri-ciri seperti ciri-ciri yang udah saya sebutin tadi, jangan berkecil hati, karena pada dasarnya setiap bayi itu adalah cerdas, hanya saja tingkat kecerdasannya yang berbeda. Nah, untuk yang belum ada ciri-cirinya, kalian bisa menstimulasikan dengan cara-cara yang udah ada di video sebelumnya, maksud saya. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya bagaimana cara membuat bayi menjadi cerdas. Nah, untuk bayi yang sudah cerdas, sudah terdaftar semua yang ada di ciri-ciri bayi cerdas tadi, jangan lupa untuk memberikan stimulasi yang lebih. Jadi bimbing dia ke jalan yang lebih jenius. Jadi yang awalnya normal jadi cerdas, yang awalnya cerdas jadi jenius. Nah, seperti itu. Seperti apa cara membuat anak menjadi jenius? Nah, nanti bakalan aku review di video aku selanjutnya, next time-nya. Untuk kali ini sekian dulu, karena aku udah banyak ngomong-ngomong ya, mungkin kalian capek dengerin aku ngomong juga kan ya. Nah, buat moms tetap semangat bimbing anak-anaknya sampai ke tujuan yang baik. Oke, thank you for staying in my channel. Jangan lupa ikutin terus channel aku selanjutnya untuk tetap memberikan pengetahuan seputar bayi, dan juga memberikan tips dan cara-cara dalam perkembangan bayi, membimbing bayi, ataupun apalah itu tentang seputar bayi. Kalian bisa ikutin aja channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, so please subscribe or please like. Tapi kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat atau ada yang kurang baik, kurang berkenan pada hati kalian, kalian bisa kirim kritik dan saran di kolom komentar. Jadi apapun kritik kalian dan apapun saran kalian, insya Allah aku bakalan terima. Dan aku bahkan malah terima kasih banget karena sudah memberikan masukan dan udah support aku untuk membuat video yang lebih baik lagi. Oke, thank you for watching, salam bahagia selalu, salam sehat selalu, dan cintailah keluarga kalian, karena keluarga adalah harta yang paling indah. Stay tune terus in my channel, ikuti video saya yang selanjutnya, dan see you the next video. Bye bye.